Partai Demokrat tidak pernah menuduh siapapun kecuali awal kita justru berupaya melindungi pemimpin kita yang saya juga atau pembicaraan politik. Kalau kita punya niat yang jelek, tidak mungkin saya menjelaskan, tidak mungkin menjelaskan dengan gamblang. Dan beliau adalah pemimpin kita yang juga aktif orang langsung dari ketua umum partai politik, tentu saya punya mengirimkan surat secara langsung dan tentunya tujuan kita tidak pernah juga kita menuju untuk pemerintah yang juga berpihak secara objektif pada konstitusi. Jadi berpihak itu bukan pada demokrat, berpihak pada konstitusi dan undang-undang yang berlaku, termasuk undang-undang dan konstitusi partai, yaitu ADART 2020. Mari terus jaga kekompakan, soliditas di bawah satu komando yang bisa membuat kita semuanya fokus pada tupoksi, tugas pokok dan peran kita masing-masing. Para ketua DPC punya jajaran di bawahnya. Tolong yakinkan semuanya solid. Bisa Bapak Ibu ya. Ketua DPD juga demikian, punya 35 ketua DPC. Tolong yakinkan semuanya solid. Dan bisa kembali fokus pada kerja-kerja politik dan kerja-kerja masyarakat kita. Dan tentu kami juga di DPP punya tanggung jawab yang besar juga untuk meyakinkan 34 provinsi se-Indonesia juga bisa tetap dijaga soliditasnya. Kami kader Partai Demokrat Jawa Tengah merasa bangga dan senang dengan kehadiran ketum dan jajarannya. Ini momentum dan pengalaman yang indah buat kami. Kami serasa bangga punya Ketua Umum Mas Ahaye. Partai Demokrat dengan persoalan ini dilihat bahwa kita tetap partai yang bersifat satria, negarawan, tetap konsisten, membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam rangka persoalan sosial, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya ingin menyapa satu persatu. Boleh ya, satu persatu? Sekaligus ngecek, jangan-jangan ada yang nyangkut di Deli Serdang. Tapi enggak lah, Jawa Timur kompak solid. Tadi saya ditanya wartawan, ada berapa yang sudah diberikan sanksi? Sudah berapa yang dipecat? Berapa yang terpapar? Saya katakan, saya tidak tertarik menjawab itu. Saya lebih tertarik dan lebih fokus untuk menjawab berapa banyak yang setia dan solid bersama Partai Demokrat yang sah. Karena jauh lebih banyak, jauh lebih mendominasi dan jauh lebih kuat energi yang kita hadirkan atas kebersamaan dan soliditas ini. Kesan kami selama beliau berada di sini luar biasa. Beliau benar-benar meluangkan waktunya untuk seluruh DPC Partai Demokrat Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Mas Ahaye menjadi Ketua Umum Partai Demokrat lain daripada yang lain. Langsung bisa interaksi kepada kami yang selama 10 tahun tidak pernah kita mendapatkan. Hampir seluruh pengurus DPP itu welcome dan paling mudah ditemuin dan sharing, dan ada juga perintah apa yang dilakukan kepada DPC se-Kabupaten Jawa Timur ini. Karena mendekatkan antara pengurus di kabupaten, kota, serta DPD dengan Mas Ahaye, yang mana harapan kita bersama adalah untuk kejayaan Partai Demokrat. Kami yakin Demokrat akan naik terus. Kerja-kerja politik kita akan semakin. Meski saat ini Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sedang dirundung berbagai rongrongan, namun hal itu tidak menyurutkan soliditas partai.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dede Yusuf menegaskan, soliditas partai saat ini terus kokoh dan solid mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dede Yusuf menuturkan, sejak 3 pekan terakhir ini Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY menguatkan konsolidasi dengan semua DPD dan DPC Partai Demokrat di Indonesia. Dengan konsolidasi tersebut, lanjut dia Partai Demokrat mampu melokalisir berbagai rongrongan. Kita tetap solidkan semua DPD dan DPC Partai Demokrat dari pusat hingga daerah, tutur dia saat dikonfirmasi. Saat ditanya mengenai kemungkinan upaya membuka pintu maaf kepada orang yang berupaya merusak nama baik Partai Demokrat, Dede Yusuf menegaskan Partai Demokrat selalu diajarkan Pak Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka pintu maaf bagi mereka yang ingin mengakui kesalahannya. Namun, ditegaskan Dede Yusuf, jika orang-orang tersebut malah menusuk berkali-kali, maka ini namanya lawan politik, bukan lagi membuka pintu maaf. Dirinya beserta segenap pengurus Partai Demokrat berkewajiban mempertahankan dari rongrongan luar dengan cara yang baik dan proses hukum yang baik. Kalau orang khilaf lalu menyadari kesalahannya serta ingin kembali bergabung dengan kita terima, ujarnya. Tetapi kalau terus-menerus merusak nama baik, memfitnah, dan membohongi, ya tentu ini bukan berarti dibuka pintu maaf, tetapi satu kata yaitu lawan. Karena kita mempertahankan rumah kita. Makanya tagline kita yaitu selamatkan demokrasi dan pertahankan rumah kita, ujar dia. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan pasca penolakan hasil Kongres Luar Biasa KLB Ilegal Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan HAM, Partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut kini fokus konsolidasi kepengurusan. Pasca pengumuman dari Menkumham, Yasona Laoli, saat ini kami sedang fokus konsolidasi dengan para pengurus anggota dewan dan kader, baik di pusat provinsi maupun di kabupaten kota, agar bisa kembali fokus dan optimal membantu rakyat terdampak pandemi, jelas Herzaki. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat itu mengatakan, fungsionaris partai memusatkan perhatian, tenaga, energi, dan waktu untuk merajut masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini, serta untuk demokrasi Indonesia dan untuk Partai Demokrat. Herzaki menyatakan, mantan kader pelaku KLB ilegal Sibolangit maupun gerombolan Muldoko merupakan masa lalu. Kami ingin fokus melangkah maju bersama kader-kader yang sudah terbukti militansi, soliditas, kekompakan, dan loyalitasnya, tegas Herzaki.